Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, dan dapat melaksanakan pembelajaran daring seperti biasa. Oke, hari ini kita ketemu di pembelajaran daring Sejarah Indonesia untuk pertemuan kedua ya. Yang sebelumnya saya sudah memberikan gambaran atau outline materi pembelajaran sejarah semester 1. Apa aja yang akan kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan memasuki di bab 1, yaitu materi tentang konsep dasar sejarah ya. Dalam materi konsep dasar sejarah, kalian akan membahas tentang dua subbab materi, yaitu yang pertama konsep berpikir sejarah dan konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, untuk konsep berpikir sejarah ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep diakronik atau biasa kita kenal dengan istilah kronologis dan konsep sinkronik. Adapun konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan, kalian akan belajar tentang aktivitas manusia dalam ruang dan waktu, juga aktivitas manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, seperti apa materi tersebut kita akan bahas. Ya, namun sebelum kita membahas tentang konsep dasar sejarah, kalian harus tahu dulu apa sih pentingnya kalian belajar sejarah. Ya, ayo silahkan kalian berpikir. Kalian asah otak kalian, menurut kalian apa sih pentingnya belajar sejarah itu ya? Apalagi sejarah itu kan menceritakan tentang masa lalu, tentang masa lampau. Kenapa harus kita pelajari saat ini? Ya, tentunya ada di sini saya menyimpulkan ada 3 pentingnya kalian harus belajar sejarah ya. Yang pertama yaitu semua tentang paham ya. Yang pertama adalah kalian akan memahami manfaat belajar sejarah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian akan paham cara berpikir sejarah itu sebenarnya seperti apa, kenapa harus ada ilmu sejarah. Kemudian yang ketiga, kalian akan belajar memahami bagaimana sih meneliti kisah sejarah. Apakah semua kisah masa lalu itu merupakan kisah sejarah ya, itu yang akan kalian pelajari ya. Itulah pentingnya kalian belajar sejarah ya. Selain itu juga banyak sekali sebenarnya pentingnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Namun sebelum kita membahas konsep dasar ilmu sejarah sendiri, kalian harus tahu ya, apa sih itu ilmu sejarah ya. Berdasarkan pengertian menurut suku katanya atau pengertian secara etimologi ya, sejarah itu ya, sejarah itu kan istilah Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai history ya. History, coba deh kalian cari di kamus ya. Kalau kalian temukan kata history itu artinya sejarah ya. Sebenarnya sejarah ini berasal dari kata bahasa Arab juga ya. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Yunani, juga ada bahasa Inggris. Tadi kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya adalah history. Dalam bahasa Arab juga ada istilahnya, yaitu syajaratun ya. Syajaratun ini kalau kita artikan ya dalam bahasa Arab itu artinya adalah pohon ya. Maksudnya pohon seperti apa? Kenapa bisa sejarah itu diibaratkan sebagai pohon ya? Kalian tahu kan sebuah pohon itu memiliki akar, memiliki batang dan sebagainya ya kan? Oke, kita lanjut ya. Jadi syajaratun tadi artinya adalah pohon. Kalian tahu kan pohon itu seperti apa? Kalau kita lihat pohon itu bentuknya ya, mulai dari atas itu ada daun, kemudian ada ada batang besarnya, ada rantingnya, kemudian sampai di bawah ada akarnya. Seperti itulah sejarah ya. Nah, pohon di sini kita artikan sebagai pohon waktu ya. Itu istilah sejarah dalam bahasa Arab, yaitu syajaratun. Nah, dalam bahasa Latin atau kita kenal dengan bahasa Yunani, istilah sejarah itu disebut historia ya. Historia itu apa? Historia itu adalah investigasi. Kalian tahu investigasi kan? Kalau kalian nonton gosip-gosip itu kan disebut investigasi ya. Nah ya, investigasi atau istilah lainnya adalah orang pintar ya. Nah seperti itulah sejarah
ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari istilah sejarah dalam bahasa Arab dengan istilah sejarah dalam bahasa Yunani, itu maka dapat kita simpulkan maknanya adalah yang pertama sejarah sebagai pohon waktu, dan yang kedua sejarah sebagai investigasi masa lalu, ya. Nah, sehingga dari dua istilah tersebut, maka kita bisa ambil pengertian umumnya, yaitu sejarah adalah sebuah ilmu yang mempelajari peristiwa kehidupan masa lalu untuk menjelaskan kehidupan masa kini dan masa depan. Nah, maksudnya apa? Ya, tidak akan terjadi masa kini, tidak akan terjadi masa depan ketika kita tidak melalui masa sejarah, ya. Jadi masa sejarah tersebut itu harus kita gali. Nah, itulah istilah yang disebut dengan investigasi, ya. Namun pengertian itu sebenarnya lebih umum, ya, sangat umum. Sebenarnya ada lagi yang lebih spesifik, apalagi kalian sebagai seorang pelajar, ya, pelajar di tingkat SMK, maka itu merupakan pengertian yang umum bagi kalian, ya. Nah, untuk pengertian yang lain, sejarah juga bisa disebut sebagai ilmu yang melatih kemampuan investigasi melalui contoh kasus peristiwa di masyarakat dan dalam waktu tertentu, ya. Itulah sejarah, ya. Sejarah itu bukan berarti sesuatu yang kita harus menghitung atau yang ilmiah seperti hal-hal yang seperti biologi atau kimia seperti itu, ya. Ada zat, kita mengenal zat atau kita mengenal tumbuhan. Melainkan kita itu kalau dalam sejarah, ilmu sejarah kita menggali suatu peristiwa. Misalkan kita contohkan adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Bagaimana sih terjadi proklamasi kemerdekaan? Awal mulanya seperti apa? Kok bisa terjadi proklamasi kemerdekaan? Kemudian latar belakangnya apa? Kemudian siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat? Itu kan semua adalah investigasi sangat dibutuhkan untuk menggali peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian kita tuliskan dalam sebuah tulisan sejarah, ya, seperti itu, ya. Jadi itu adalah pengantar ilmu sejarah dari saya. Semoga kalian bisa mengambil kesimpulan dari materi tersebut, ya. Jadi kalian juga sebenarnya bisa membuat pengertian sendiri. Misalkan kalian bisa mengartikan, oh ternyata sejarah itu adalah sebuah ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan yang seperti apa? Ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, yang tentunya peristiwanya adalah peristiwa yang memberikan pengaruh besar, ya, terhadap kehidupan manusia pada masa yang akan datang, seperti itu, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya pengertian-pengertian ilmu sejarah berdasarkan pengertian para ahli dan sebagainya, ya. Oke, kita lanjut ke konsep dasar ilmu sejarah itu sendiri, ya. Jika kita lihat dari outline materinya atau dari peta konsepnya, di situ dapat kita lihat bahwa konsep berpikir sejarah itu sebenarnya secara kronologis atau diakronik dan secara sinkronik, ya. Nah, adapun siapa sih yang terlibat dalam sejarah itu sendiri, ya, dimana kita artikan bahwa sejarah di sini adalah sebagai peristiwa, ya. Yang terlibat langsung dalam sejarah itu sendiri ya tentunya manusia, ya. Tetapi ada juga selain manusia atau kita sebut di sini non manusia, ya. Non manusia yang juga terlibat atau memiliki peran dalam peristiwa sejarah tersebut, ya. Nah, manusia tadi mereka bergerak dalam ruang dan waktu, ya, dalam ruang dan waktu. Tentunya, ya, ada waktu tertentu mereka bisa menciptakan peristiwa sejarah tersebut dan tempatnya di mana, ruangnya di mana, seperti itu. Dan aktivitas manusia tersebut juga terjadi dalam perubahan dan keberlanjutan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa manusia atau non-manusia yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut yang bergerak dalam ruang dan waktu tadi, kemudian dalam mereka menciptakan peristiwa sejarah tersebut, mereka memiliki perspektif, ya, atau suatu tindakan
Nah, bagaimana mereka melalui peristiwa sejarah tersebut ya, dengan cara mereka berpikir secara kronologis atau yang disebut dengan diakronik atau secara sinkronik ya. Nah, kemudian dari cara berpikir tadi ya, nah selanjutnya kita melihat apakah ada perubahan di dalamnya dan bagaimana secara berkelanjutan atau tidak ya. Jadi seperti itu gambaran awalnya untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ini masih pada materi pengenalan ilmu sejarah sendiri. Oh ya, ada yang belum saya sebutkan ya. Seorang historian ya atau seorang ahli sejarah di Indonesia atau kita sebut sebagai Bapak Sejarah Indonesia itu adalah Bapak Muhammad Yamin ya. Oke, itu saja anak-anak untuk materi kita pada hari ini. Silahkan kalian jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di G-kelas kita ya. Untuk absennya juga jangan lupa kalian isi dan link absennya sudah saya sertakan bersama materi ini.